Selamat datang dalam ibadah hari Rabu, Wednesday Breakthrough. Puji Tuhan kita telah memasuki bulan yang baru di September ini. Saya percaya bahwa kita beroleh anugerah daripada Tuhan untuk kita masih bisa berdoa bersama-sama. Sebelum kita mulai, mari kita tundukkan kepala. Tuhan, kami bersyukur Tuhan buat malam hari ini Tuhan. Kalau kami masih bisa berdoa di hadapan Tuhan, duduk diam, mencari wajah Tuhan, bernyanyi, memuji Tuhan, mendengarkan suara Tuhan, anugerah yang luar biasa Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat komunitas kami Tuhan. Kami bersyukur buat gereja kami Tuhan. Kami bersyukur buat kasih setiamu Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami membuka ibadah kami pada sore hari Tuhan, pada malam hari ini hanya ke dalam satu nama, Yesus Kristus yang besar dan ajaib. Haleluya, sama-sama kita katakan amin, haleluya. Kita memiliki pengharapan di dalam Tuhan kita, karena Dia telah hidup, Dia telah mengalahkan maut. Amin. Membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Tebus dosaku, amin. Kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Yes, amin Tuhan. Pada hari esok, sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Yes, amin. Ada hari esok, sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Yes, hidup kami berarti Tuhan. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kehidupan kami menjadi berarti karena Engkau hidup Tuhan dalam kehidupan kami. Amin. Tuhan, sore hari ini Tuhan, kami mau Tuhan, untuk kami bawa pujian kami lebih lagi di hadapan Engkau Kristus. Sebab kami tahu Tuhan, kemanapun kami mau pergi Tuhan, kemanapun kami mau lari dari hadapan Tuhan, kami tahu Engkau Allah yang ada di situ. Bahkan sampai di ujung bumi pun Tuhan, bahkan ke dunia orang mati pun Tuhan, Engkau Allah yang telah mengalahkan maut Tuhan. Tiada Allah lain Tuhan seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Betapa Engkau Allah yang maha berdaulat atas hidup kami. Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu Tuhan? Ku berlari mendaki ke langit, namun
namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi, namun tangan-Mu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu Tuhan? Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi, namun tangan-Mu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Allah Maha Tahu, betapa Engkau dahsyat dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu,
Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku. Bawaku mendekat padamu, bawaku mendekat padamu, bawaku mendekat padamu. Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita ketemu lagi di hari Rabu. Mari sebelum kita dengar firman Tuhan, sebelum kita belajar bersama-sama, kita mau berdoa lebih dulu. Bapa kami di surga, terima kasih buat malam hari ini. Kau sudah kumpulkan kami bersama-sama. Kami mau dengar firman-Mu Tuhan. Kami mau belajar firman-Mu Tuhan. Pimpin kami Tuhan dalam renungan yang singkat ini. Kami dapat banyak Tuhan. Karena kami izinkan Roh Kudus yang berbicara sendiri pada kami. Lewat apa yang disampaikan, pimpin saya Tuhan, menyampaikan apa yang hendak Engkau sampaikan. Dan pimpin kami semua yang mendengar. Supaya kami mendengar sesuai apa yang Kau kehendaki. Supaya kami belajar. Untuk semakin hari semakin serupa dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya sama-sama katakan, amin. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, akhir-akhir ini, kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan ya, di media sosial, di Instagram, di Facebook, di YouTube gitu ya, itu banyak pertentangan ya, banyak pertentangan antar gereja, atau lebih tepatnya antar pendeta gitu ya. Banyak pertentangan antar pendeta, atau bahkan juga bukan pendeta. Ada orang yang punya akun media sosial, yang punya follower cukup banyak, dan orangnya kritis gitu ya. Kritis lalu mulai mengkritik ini kok begini, ini kok begitu. Ada yang bilang mengkritik soal perpuluhan gitu ya. Ada yang mengkritik soal liturgi sebuah ibadah di gereja. Ada yang bilang gereja kok pakai lampu-lampu, emang diskotik. Ini ibadah bukan ajojing. Ada yang gitu ya. Jadi banyak pertentangan sampai bahkan dalam hal doktrinal. Ya, mereka jadi berselisih paham, berdebat soal doktrin. Yang beberapa hari lalu ada seorang pendeta mengundurkan diri dari sinodenya yang selama ini menaungi beliau gitu ya. Dia keluar karena ada perbedaan doktrinal yang jelas. Nggak bisa bareng lagi, jadi mereka berpisah, mereka mundur. Nah ini kan banyak menanggapi, jadi banyak perdebatan antar orang-orang awam, antar jemaat gitu ya. Jemaat dan para hamba Tuhan lain jadi ikut mengomentari, ikut membenarkan atau menyalahkan gitu ya. Saling tuding. Wah. Yang kasihan siapa? Yang kasihan jemaat. Karena mereka saling tudingnya di media sosial. Semua lihat. Bahkan yang bukan jemaat internal mereka pun melihat. Bahkan yang bukan orang Kristen juga melihat gitu loh. Yang kasihan tuh jemaat. Jadi bingung. Cuma jadi bingung. Jadi bertanya-tanya loh. Bukankah gereja itu harusnya ada kasih, ada damai sejahtera, saling menguatkan, saling membangun. Ini kok malah isinya berdebat. Di media sosial lagi ya, di YouTube itu saling menanggapi, saling klarifikasi, saling bertanya gitu ya. Dan pada ujungnya biasanya ya nggak selalu, jadi saling menyalahkan. Bahkan kata-katanya pun jadi udah keras dan cenderung agak kasar gitu ya. Jadi mulai banyak pemikiran, jangan-jangan ini politik semata, atau jangan-jangan ini persaingan merek gereja. Jadi negatif semua. Lalu ada orang yang berkata, makanya kita masih kembali ke jemaat mula-mula. Jemaat mula-mula itu kan rukun, saling membantu, saling menguatkan, gitu ya.
tanpa perselisihan, akur-akur aja gitu. Eits, tunggu dulu. Tunggu dulu, apakah benar jemaat mula-mula itu seperti itu? Damai sejahtera, mengasihi, tidak ada perselisihan, semua berjalan dengan baik, luar biasa. Betul nggak sih? Coba Bapak Ibu Saudara, kita ingat-ingat sejenak. Kayak apa isinya isinya orang-orang di jemaat mula-mula itu? Orang-orang kayak apa? Bapak Ibu ingat ada yang bernama Ananias dan Safira? Oh iya, itu jemaat mula-mula loh. Itu anggota jemaat mula-mula. Lalu Bapak Ibu juga pernah tahu nggak? Ada 2 orang di gereja Filipi itu ditegur oleh Paulus. Kenapa? Karena menyebabkan perpecahan internal. Siapa itu? Euodia dan Sintike. Ingat? Itu kan sampai ditulis dalam surat kepada jemaat di Filipi. Bayangkan, kalau zaman itu ada surat kepada sebuah jemaat di sebuah kota, itu surat dibacakan di depan banyak orang. Dibacain dan disebutin dengan jelas, Euodia dan Sintike aku nasihati. Sampai segitunya loh. Kenapa? Kenapa dianggap serius? Karena menyebabkan perpecahan jemaat. Ini jemaat mula-mula loh Bapak Ibu. Iya kan? Terus ada yang bilang, oh iya itu kan jemaatnya. Wah ya jemaat. Pemimpinnya kan enggak. Oh siapa bilang? Kalau kita baca kisah para rasul, saat di Antioquia, Paulus dan Barnabas berselisih tajam. Sampai akhirnya mereka enggak lagi melayani bersama. Akhirnya Paulus ngajak Silas, Barnabas ngajak Yohanes Markus. Yohanes Markus ini yang jadi biang perselisihan itu. Baca sendiri ya, baca sendiri kisah para rasul, ada itu. Yang pada akhirnya Yohanes Markus ini yang menulis kitab Injil Markus. Dan pada akhirnya juga berbaik dengan Paulus. Tapi zaman itu mereka berselisih tajam. Bertengkar mereka gitu. Sampai pecah pelayanan, pecah tim pelayanan. Jemaat mula-mula rupanya nggak damai-damai juga. Rupanya nggak lurus-lurus juga. Bahkan kalau kita baca di surat kepada jemaat di Korintus, Paulus menegur orang Korintus. Kenapa? Karena ada grup-grupan. Ada blok-blokan. Yang satu bilang, aku golongan Paulus. Weh, ya. Yang sono nggak terima bilang, Apolos nih, golongan Apolos. Yang sebelah situ pun berdiri dan bilang, aku golongan Kefas, golongan Petrus, rasul paling senior. Weh, yang semasa Tuhan Yesus hidup ikut berjalan bersama-sama. Tapi ada yang nggak mau kalah lagi. Bilang, aku golongan Kristus. Paling tinggi ini golongan Kristus. Yang lain apa ini ya? Ada grup-grupan, ada perpecahan. Sama tuh kayak zaman sekarang. Karismatik. Wah, ya. Yang sini Injili, ya, sini Reform. Dan banyak lagi denominasi. Blok-blokan, grup-grupan. Ternyata jemaat mula-mula pun nggak seindah yang orang bilang itu ya. Lalu mau kembali ke jemaat mula-mula gimana? Loh sama kok kayak zaman sekarang. Sama-sama ada perpecahan, sama-sama jemaatnya ini itu aneh-aneh, pemimpinnya pun sering berselisih. Sama kok. Jadi sebetulnya nggak ada jemaat yang ideal, nggak ada gereja yang ideal, sempurna tuh nggak ada. Dan hal ini bukan hal yang mengejutkan Bapak Ibu. Kenapa? Karena kalau kita belajar dogmatika, itu ada disebutkan di situ bahwa selama gereja itu ada dalam dunia, di bumi ini, dan isi gereja itu adalah orang-orang kayak saudara dan saya, ya isinya kayak kita ini, orang-orang ini, maka gereja ini disebut Ecclesia Militans, bahasa Latin, Ecclesia Militans. Artinya gereja ini isinya orang-orang Kristen yang bergumul melawan dosa. Isinya orang-orang Kristen yang bergumul melawan penguasa dunia yang tidak kelihatan, melawan pemimpin-pemimpin kegelapan. Kalau bahasanya kita penghulu-penghulu kegelapan, melawan roh-roh jahat di udara. Eklesia militan, gereja yang berperang, gereja yang bergumul, orang-orang yang penuh perjuangan. Kenapa?
Karena si iblis pasti dengan sekuat tenaganya, semampunya dia berusaha menghancurkan gereja, menghancurkan jemaat Tuhan, menghancurkan kita semua. Makanya diadu domba, ya kan? Supaya pecah. Kalau dulunya seorang hamba Tuhan misalnya waktu masih baru merintis jemaatnya, dia lurus jalannya. Tapi seiring waktu iblis mulai memasukkan hal-hal dalam perjalanan hidupnya ya. Masukkan pengertian-pengertian yang di luar Alkitab. Dan dia tanpa sadar terpengaruh ketika jemaatnya sudah ribuan. Mulai melenceng hatinya. Nggak lagi lurus ke Tuhan. Melenceng kepada kepuasan dirinya sendiri. Keinginan dirinya sendiri. Agenda pribadinya sendiri. Dan itu nggak sadar biasanya, tanpa disadari. Belum lagi dipecah-pecah lewat pemahaman doktrinal. Kayak yang sekarang lagi rame di media sosial ya. Lagi rame soal Tritunggal gitu ya. Ya, lewat pemahaman doktrinal ini jadi saling menyalahkan. Lu sesat, gue sesat, lu yang sesat gitu ya. Jadi saling menyesatkan, saling menyesatkan, saling ngatain sesat. Ya itulah gereja yang di bumi ini, Ecclesia Militans. Jangan kaget. Loh, tapi apakah ada gereja yang sempurna, Pak Den? Wah, ada namanya Ecclesia Triumphans. Gereja yang menang. Oh iya, ada ini. Ada. Gereja yang menang itu setelah gereja selesai berperang melawan roh-roh di udara. Dan ketika Yesus datang kembali, kita gereja yang menang. Ecclesia Triumphans. Nanti di surga. Loh, berarti selama di bumi nggak ada Ecclesia Triumphans. Yang ada Ecclesia Militans. Gereja yang berjuang, gereja yang berperang. Nah nanti kalau kita sudah Ecclesia Triumphans, maka pasti nggak ada lagi antar denominasi. Nggak ada lagi grup-grupan Apolos, Paulus, Kefas, Kristus, nggak ada lagi. Ada lagi denominasi, yang ada gereja yang satu. Seperti doa Tuhan Yesus yang berkata, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau, ya Bapa, dalam aku, dan aku dalam Engkau. Tapi sampai kita menuju, sampai di Ecclesia Triumphans, kita masih Ecclesia Militan. Masih di bumi ini. Jadi, masih banyak perdebatan-perdebatan yang nanti kita akan temui. Akan banyak pengajaran-pengajaran doktrinal yang kita malah bingung. Apa sih ini? Nanti pasti ada. Dan ke depan masih semakin terbuka hal-hal itu. Kenapa? Karena kecepatan informasi di zaman ini. Kita bisa nonton lewat YouTube, lewat grup WA ya. Cepat banget kan infonya kan. Di berita belum ada, di grup WA sudah beredar beritanya. Karena kecepatan informasi. Lalu gimana kita? Anak-anak Tuhan mesti gimana? Mesti ikut yang mana pengajarannya? Karena ini kondisi normal. Ecclesia Militan kondisi yang normal. Lalu gimana? Saya jadi teringat beberapa waktu lalu, kira-kira 14 tahun lalu atau 13 tahun lalu. Waktu itu ada sebuah film yang tayang, judulnya The Da Vinci Code. Nah, Bapak Ibu yang seumuran saya pasti tahu film itu. Kalau anak saya yang SMP nggak tahu tuh, mereka bahkan mungkin belum lahir. Oh belum lahir ya, 14 tahun lalu ya, belum lahir mereka. Film itu, zaman itu, tahun 2006-2007 itu menggemparkan. Kenapa? Karena isinya membahas soal kekristenan, Tuhan Yesus dan sebagainya. Tapi berbeda dengan apa yang Alkitab sampaikan gitu ya. Saya udah lupa, esensi kisah itu saya udah lupa. Yang saya ingat begini. Waktu film itu tayang, banyak pendeta-pendeta yang berkata pada jemaatnya, jangan nonton. Film itu menggoyahkan iman saudara. Wah, gitu ya. Nah, saya kan 14 tahun lalu masih muda ya. Sekarang pun masih muda sih sebetulnya. 14 tahun lalu, saya anak muda itu biasanya kalau dilarang semakin pengen tahu, semakin penasaran gitu ya. Semakin dilarang, semakin penasaran. Makanya anak muda jangan dilarang, tapi dijelaskan. Yang tua nonton dulu, terus dijelasin. Kalau perlu nonton bareng. Ini ya, gini ya, gitu ya. Nah, kembali ke film tadi. Nah, begitu dengar banyak pendeta melarang untuk nonton dan sebagainya, saya bilang sama teman saya,
nonton yuk. Dan kita pun nonton film itu. Dan kayak saya bilang, saya udah lupa gimana kisahnya, tapi yang saya ingat adalah kesan setelah saya pulang. Yang saya ingat betul, nggak terlupakan itu kesan ketika saya pulang dari bioskop. Saya pulang dari bioskop dan saya berpikir begini dalam hati. Tuhan, ternyata nggak cukup Tuhan. Aku mengenal Engkau sebagai Tuhan yang baik. Nggak cukup Tuhan, aku mengalami mujizat bersama Tuhan. Dan mengenal bahwa Engkau Tuhan yang luar biasa. Nggak cukup ya Tuhan. Kenapa saya bilang begitu? Karena dalam di bioskop itu selama berapa jam nonton itu, saya punya banyak pertanyaan yang saya nggak bisa jawab. Buat saya sendiri ya. Saya berpikir, Tuhan, nggak cukup Tuhan. Cuma tahu Engkau baik. Nggak cukup cuma tahu bahwa Engkau sudah mati buat saya. Mati, dikuburkan, dan bangkit pada hari ketiga. Dan naik ke surga. Nggak cukup Tuhan. Saya mesti belajar. Saya mesti belajar sejarah kekristenan. Saya mesti baca. Saya mesti tahu yang benar kayak apa. Dan nggak lama, setelah itu saya ke toko buku. Saya ingat saya beli buku yang tebal, judulnya Sejarah Kerajaan Allah, volume 2, tentang Perjanjian Baru, karangannya Profesor Buffing. Masih ada bukunya, kalau Bapak Ibu mau cari. Dan masa itu, beli buku tuh mahal ya, buku-buku gitu pasti mahal lah. Tebal banget, berapa ratus halaman lah, tebal banget. Kalau buat nimpuk kucing, bisa berangkat kucingnya. Tebal banget bukunya, bisa buat bantal. Saya beli buku itu, saya baca, saya pelajari tentang sejarah kerajaan Allah. Mulai zaman sebelum Yesus. Punya banyak hal di situ. Dan saat saya ulang tahun, istri tercinta memberikan saya seri yang pertama, volume 1. Jadi kerajaan Allah yang Perjanjian Lama. Jadi lengkap 2 buku. Dan saat saya belajar, baca, saya lebih mulai dapat gambaran. Dan seandainya saya nonton lagi film itu, saya bisa menjawab, oh nggak gitu harusnya, oh nggak gitu harusnya, gitu ya. Karena sama, karena saya punya pengetahuan. Belajar, Bapak Ibu, belajar. Karena Hosea 4 ayat 6a bilang begini, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Dalam terjemahan lain, Hosea 4 ayat 6a itu bilang begini, umatku binasa karena kurang pengetahuan. Kurang pengetahuan. Jadi gampang dibodohi. Kalau kita kurang pengetahuan, kita jadi bilang, oh Alkitabmu salah tuh, nggak gitu harusnya. Dan karena kita kurang pengetahuan, kita iya aja, oh salah ya. Lalu diambilkan ayat-ayat yang bertabrakan, ya. Lalu kita karena nggak ngerti, iya aja, oh iya salah ya ternyata ya. Iman jadi goncang. Umatku binasa karena kurang pengetahuan. Gimana terus kita ini? Mengingat tadi pengalaman saya dengan film Da Vinci Code itu, saya puji Tuhan loh ada film itu. Karena sebelumnya saya tenang-tenang aja. Dengan iman aku percaya Tuhan itu baik. Pokoknya God is good all the time. And all the time God is good. Itu aja saya tahu. Pokoknya Tuhan baik. Tapi begitu nonton film itu saya jadi termotivasi untuk belajar karena banyak hal yang saya nggak tahu dan saya mesti tahu. Dan mulai hari itu saya punya banyak buku tentang sejarah kekristenan dan dibaca bukunya ya. Jadi gimana dalam situasi seperti ini, hari-hari ini di mana begitu banyak angin-angin pengajaran yang bermacam-macam ini membuat kita jadi bingung, ya, aduh, gitu, terombang-ambing. Jadi nggak jelas mau kemana. Gimana? Ya, Bapak Ibu mesti hati-hati dengan pengajaran yang kita dengar. Dengan apapun dari YouTube, kayak dari Instagram atau dari apapun grup WhatsApp. Karena kadang-kadang pengajaran yang kita dengar itu menggiring opini, menggiring cara berpikir, menggiring cara pandang, dan kadang-kadang bisa malah melenceng dari yang kebenaran yang sesungguhnya. Karena itu, kalau dengar sesuatu di YouTube, di WhatsApp, atau di apapun, jangan telan mentah-mentah. Jangan gegabah, oh ini yang paling benar. Tunggu dulu,
dicerna dulu, renungkan. Kalau bahasa dosen saya di ST Battle, Pak Yusa Sianto, kalau bilang gini, kalau nggak ngerti, endapkan dulu. Jangan buru-buru diikuti, jangan buru-buru ditentang, endapkan dulu. Gitu ya. Nanti renungkan, dicerna dulu pelan-pelan. Tapi jangan sampai kita nggak punya pengetahuan. Dengarkan semua pengetahuan, tapi cerna dulu. Karena umatku binasa karena kurang pengetahuan kata Tuhan. Jadi gimana cara pertama dalam menanggapi situasi seperti ini di hari-hari ini? Yang pertama, belajar. Singkat, belajar yang pertama. Belajar pengetahuan firman Tuhan yang benar. Loh masalahnya Pak Den, cari pengajar yang benar gimana? Kan semua orang ngomong pasti dirinya paling benar kalau di YouTube. Ya kan? Pasti dia paling benar di YouTube. Gimana caranya? Ya, makanya Tuhan sudah kasih tahu di Matius 7 ayat 15. Coba kita buka. Matius 7 ayat 15. Tuhan sudah kasih ciri-cirinya. Tuh, perikopnya nggak bilang hal pengajaran yang sesat. Matius 7 ayat 15. Tuhan bilang begini, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dan Tuhan kasih ciri-ciri nabi yang benar apa? Ayat 16. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Ayat ke-21 bilang begini. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Tuhan sudah kasih ciri-cirinya nabi palsu. Tuhan sudah kasih ciri-cirinya gimana membedain. Lihat buahnya. Amin. Lihat buahnya. Buahnya orang itu benar enggak? Buahnya orang itu baik enggak? Karena seringkali begini Bapak Ibu. Orang kalau ngomong itu pasti bagus. Kalau ngajar pasti bagus. Karena diajarkan tuh dia bisa membawanya dengan meyakinkan gitu ya. Tapi ingat bahwa di zaman Tuhan Yesus, zaman dulu pun ada yang namanya ahli Taurat atau orang Farisi. Yang kata Tuhan Yesus bilang bahwa mereka sudah duduk di kursi Musa. Mereka mengajar. Gak apa-apa, lakukanlah, turutilah apa yang mereka ajarkan. Ya, tapi jangan turuti apa yang mereka lakukan. Karena mereka mengajarkannya tanpa melakukannya. Lihatlah buahnya mereka. Ya mungkin nggak bisa langsung tahu ya, lihat orang ngajar di YouTube, oh bagus ya. Tapi buahnya kan kita nggak tahu. Ya nggak apa-apa, kita dengerin dulu. Lambat laun Tuhan pasti tunjukkan, ini orang bener apa enggak. Karena itu saya nggak pernah menutup pada banyak pengajaran. Saya belajar dengerin banyak orang. Banyak pendeta saya dengerin. Dan saya percaya bahwa Roh Kudus akan memimpin kita kepada kebenaran. Kalau kita sungguh-sungguh mau mencari apa yang benar. Amin. Jadi yang pertama belajar Bapak Ibu. Belajar. Belajar dan waspada. Benar nggak ini yang kita dengar? Lihat buahnya orang yang ngajar. Buahnya benar nggak? Apakah ini orang berubah apa enggak? Orang ini semakin hari semakin baik apa enggak? Apakah yang dia yang 5 tahun lalu, apakah sama kayak dia yang sekarang? Kalau sama, berarti dia nggak berubah. Buahnya nggak ada berarti ya. Kalau 5 tahun lalu dia masih emosian, ngajar dengan emosional, gampang sekali bilang orang sesat. 5 tahun kemudian masih sama ternyata. Berarti nggak berubah, nggak ada buahnya berarti dia. Yang pertama kita mesti belajar. Yang kedua, singkat aja. Kita masih apa? Yang kedua, di ayat tadi Matius 7, kalau kita scroll ke bawah setelah ayat 21, ayat 24. Yesus meneruskan pengajarannya dengan sebuah perumpamaan. Judulnya 2 macam dasar. Tuhan bilang begini, ayat 24. Setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Yang pertama, orang itu harus mendengar perkataan Tuhan. Kembali ke tadi yang belajar ya, pengetahuan. Ketika kita mendengar perkataan Tuhan Yesus, kita punya pengetahuan. Dari pengetahuan itu, dari pendengaran kita punya iman yang timbul. Amin. Kita punya pengetahuan. Dari pendengaran kita punya iman dari pendengaran kita. Lalu lanjutnya apa? Dan apa? Melakukannya. Seringkali ya orang cuma dengar, punya pengetahuan, tapi nggak melakukan.
dan nggak melakukan. Tuhan bilang, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Ayat 25, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tapi rumah itu tidak rubuh. Sebab apa? Sebab didirikan di atas batu. Ayat 26, tapi setiap orang yang mendengar perkataanku dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turun hujan, datang banjir, angin melanda, rubuhlah rumah itu, dan hebatlah kerusakannya. Kita masih punya pengetahuan. Amin. Yang pertama. Yang kedua, kita pasti melakukan apa yang kita ketahui. Supaya kita punya rumah di atas dasar batu. Amin. Karena orang yang cuma punya pengetahuan, tapi nggak melakukan, berarti dia nggak tahu betapa susahnya melakukan pengetahuan itu. Betapa susahnya melakukan firman Tuhan. Maka dia yang cuma tahu doang, penuh dengan pengetahuan, dia akan cenderung menghakimi orang lain. Dia akan cenderung dengan mudah menyesatkan orang lain. Dia akan dengan mudah mengkritik orang lain. Kenapa? Karena dia nggak melakukan. Dia nggak tahu susahnya hidup kudus. Orang yang cuma tahu bahwa anak Tuhan harus hidup kudus, lalu dia berkoar-koar, hiduplah kudus. Gampang hidup kudus itu. Tuhan pasti mampukan hidup kudus. Mudah hidup kudus. Ketahuan dia nggak pernah berusaha hidup kudus. Kalau orang bilang mau diberkati Tuhan gampang, bayar perpuluhan pasti diberkati. Siapa bilang? Dia punya pengetahuan, dia baca kitab. Oh, kalau perpuluhan diberkati di Maleakhi itu kan, ayo perpuluhan pasti diberkati. Dia nggak tahu ada banyak orang perpuluhan tapi secara finansial tetap hancur. Kenapa? Karena bukan itu poinnya. Bukan itu. Kalau saudara perpuluhan, poinnya bukan saudara berkati. Bukan. Saudara perpuluhan, poinnya supaya gereja punya dana operasional, saudara. Karena gereja berjalan, gereja nggak boleh berbisnis kan. Gereja dapat beroperasi karena perpuluhan saudara. Gereja butuh dana. Dan kalau sudah membayar perpuluhan, bukan supaya engkau diberkati. Bukan. Supaya gereja beroperasi. Sesimpel itu kan. Kalau sudah mau diberkati, ya bekerjalah. Hiduplah benar di hadapan Tuhan. Tuhan pasti tuntun dalam berbagai-bagai berkat yang luar biasa. Amin. Kok jadi ngomong perpuluhan saya? Tapi itulah, jadi kalau saudara cuma punya pengetahuan, tapi nggak melakukan, saudara nggak tahu betapa susahnya untuk hidup didewasakan oleh Tuhan. Lalu dengan mudah menghakimi sana sini. Dengan mudah bilang, oh sesat, oh salah. Jadi ini saya mau singkat aja ya, saya udah lama kayaknya. Jadi Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan. Di tengah-tengah rupa-rupa angin pengajaran yang mengombang-ambingkan kita ini. Hari-hari ini, belajarlah. Yang kedua, lakukan apa yang kau pelajari. Dan kau akan tahu betapa Tuhan menyertai kita semua. Betapa Tuhan sedang mengusahakan kita untuk membangun di atas dasar batu. Dengar firman Tuhan, belajar, dan lakukan. Amin. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami surga, kami sudah dengar firman-Mu pada hari Rabu ini. Tuhan, pimpin kami Tuhan. Untuk selalu belajar. Untuk bisa membedakan Tuhan, pengajaran-pengajaran yang sedang banyak berseliweran di media sosial ini Tuhan. Supaya kami tahu mana yang benar, mana yang harus kami ikuti, dan mana yang enggak Tuhan. Dan samping itu saat kami belajar Tuhan, saat kami penuh dengan pengetahuan, ajar kami juga untuk bisa melakukannya Tuhan. Karena dengan itu kami mendirikan rumah kami di atas dasar batu. Kami punya kerangka berpikir yang benar. Kami punya cara pandang yang benar. Kami punya iman yang benar. Ketika kami berusaha melakukan semua kebenaran itu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Saudara kasih dalam Tuhan,
Mari kita berdoa syafaat, kita bawa bangsa kita di hadapan Tuhan, kita bawa gereja kita di hadapan Tuhan. Biar rencana Tuhan semua terjadi di dalam bangsa dan negara kita, juga bagi gereja kita. Di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa, kami bersyukur kepadamu buat kasih anugerah-Mu. Engkau yang senantiasa mengasihi negeri kami. Engkau yang mengasihi Tuhan anak-anak-Mu. Engkau yang mengasihi Tuhan umat ciptaan-Mu. Pada hari ini kami bersyukur kepadamu Tuhan, buat kekuatan kesehatan yang Engkau berikan kepada kami. Biarlah pada malam hari ini Tuhan, Engkau yang menyatakan kuasa-Mu. Kami bawa Tuhan bangsa kami di hadapan-Mu. Engkau Tuhan yang berdaulat atas bangsa kami. Engkau yang Tuhan menolong bangsa kami. Engkau yang memulihkan Indonesia ya Bapa, sehingga wabah corona boleh lewat dari Indonesia. Engkau yang mengangkatnya, dan Engkau yang mencurahkan Tuhan kuasa kesembuhan untuk Indonesia, dan damai sejahtera-Mu turun atas bangsa kami. Juga kami bawa Tuhan gereja di mana kami beribadah, GBI Hosana. Sekalipun saat ini kami beribadah Tuhan secara online, tetapi kami Tuhan yakin bahwa kuasa hadirat-Mu tetap ada. Engkau senantiasa hadir setiap keluarga-keluarga, di setiap Tuhan ibadah kami. Sekalipun ibadah online, tetapi kami boleh mengalami hadirat-Mu yang luar biasa, sehingga kami boleh mendapatkan kekuatan yang daripada-Mu. Engkau yang memberkati Bapak Gembala kami. Terima kasih Tuhan, Engkau telah sudah memberikan jantung yang baru kepada Bapak Gembala kami, sehingga hamba-Mu Bapak Cahya Yoel bersama dengan keluarga boleh melayani Engkau dengan maksimal di dalam kuasa kasih-Mu, sehingga menyelesaikan seluruh rencana-Mu bagi GBI Hosana. Engkau juga yang memberkati para pemroh ya Tuhan. Engkau yang memberikan kasih anugerah dan roh kesatuan, sehingga para pemroh Tuhan boleh menopang Tuhan dalam pelayanan hamba-Mu. Tuhan, Engkau juga yang memberkati guru-guru ABI. Engkau juga yang memberikan kreatif Tuhan. Tidak mudah untuk guru-guru ABI Tuhan di dalam memberitakan firman-Mu lewat online kepada anak-anak-Mu, kepada anak-anak ABI. Tetapi Bapa, kami percaya bahwa Engkau bekerja, Engkau yang beri hikmat, sehingga anak-anak ABI Tuhan mempunyai suatu kerinduan, mempunyai suatu Tuhan sukacita ketika ibadah di hari Minggu, ibadah online. Mereka akan dengan sukacita, dengan hikmat yang daripada-Mu, dan Engkau yang memberikan Tuhan kuasa-Mu ya Bapa, sukacita juga kuasa daripada Engkau sendiri Tuhan, Kau curahkan bagi anak-anak ABI, sehingga anak-anak ABI menjadi generasi-generasi penerus yang memuliakan nama-Mu, yang merasakan kuasa hadirat-Mu juga Tuhan. Sejak kecil Engkau tetap pakai anak-anak ini untuk menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur buat kasih anugerah-Mu. Kami serahkan Tuhan seluruh Tuhan jemaat GBI Hosana di dalam nama-Mu Tuhan, di dalam hadirat-Mu, sehingga kami semua sekalipun ibadah online, kami tetap Tuhan setia kepada Engkau. Kami tetap setia mengikuti dan mendengarkan firman-Mu dan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Terima kasih Bapa, haleluya. Terima kasih Bapak. Dan sebentar Tuhan, kalau nanti kami akan memberikan persembahan, pimpin kami Tuhan untuk bisa memberikan persembahan kami yang terbaik Tuhan, yang dapat digunakan oleh gereja kami GBI Hosana untuk beroperasi dengan lebih baik lagi. Terima kasih Bapak. Dan mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Terimalah berkat Tuhan pada malam hari ini. Tuhan memberkatimu, Tuhan melindungimu, Tuhan menyinarimu dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya padamu dan memberimu damai sejahtera. Terimalah hari ini berkat Tuhan, perlindungan Tuhan, kasih karunia dan damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Terima kasih. Tuhan memberkati. Sampai jumpa kembali.